Berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Pati, Komisi D mengundang berbagai instansi terkait untuk membahas penyelesaian permasalahan ketidaktepatan sasaran kepesertaan penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan. Dalam forum ini, Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto mengatakan bahwa masih ada warga mampu yang masuk dalam daftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Mengingat diketahui masih ada orang miskin yang seharusnya menikmati program ini, justru tidak terdaftar dalam program PBI BPJS Kesehatan. Hal ini pun disayangkan oleh pihaknya, sehingga pihaknya pun mendorong supaya ada perbaikan data yang lebih baru agar kondisi ini tidak terus berlanjut. Maka pihaknya pun mengundang berbagai instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, BPJS Kesehatan, dan Ormas. SIKNJ, SIKNJ di desa masuk di Dinsos. Pendataan itu tersentral di Dinsos. Setelah itu diberikan pada DKK. DKK ini orangnya bayari. Berarti itu DKK nambani membayari. Setelah itu DKK daftarkan ke BPJS. BPJS ya yang dia ya ini jadi usulan itu dari usaha. Ya. Kalau panjenengan cari yang tidak masuk BPJS atau terpotong dan tidak terdaftarkan kembali, itu tidak ada. Yang ada adalah yang didaftar. Kan rekomendasi ya. Ini permasalahannya itu APBN atau APBD. Kalau APBD kita bisa, kalau APBN kita nggak tahu. Mungkin soal yang APBD, Pak. APBD-nya kan sudah selesai, ada yang di APBD. Kalau APBD itu sudah ada laporan bahwasanya dia tidak mampu. Bisa ngasih. Berarti pihak Dinsos menyanggupi ngoten gitu. Ada anggarannya, bukan yang ya. Ada anggarannya. Selama itu ada anggaran, memang dia tidak mampu, bisa dimasukkan ke PBI. Tak mungkin itu penekanan soal ya 14 hari kan seperti itu. 14 hari ini gini Mas. Jadi kartu tercetak itu baru bisa digunakan setelah 14 hari. Itu aturan dari BPJS begitu. Tapi dilemanya kan masyarakat kan itu Pak baru buat langsung periksa kan nggak bisa. Nah, itu kan kita nggak bisa nyalahkan dari BPJS maupun Dinsos apa kan itu kan. Karena apa? Orang yang tidak mampu ini di cover oleh BPJS. Ya dalam hal ini PBI. Nah ini dari usulan dari desa masuk ke DTKS, DTKS masuk ke Dinsos, Dinsos ke DKK, DKK daftarkan bayari ke BPJS. Nah itu mekanismenya itu. Soalnya operator desa mungkin Pak, kan operator desa dikeluhkan kurang SDM gitu. Ya operator desa tadi. Itu yang kami masih perlu menjajaki benarkah semacam itu. Karena operator tadi kan yang memilih dari kepala desa. Kita harus lihat lebih kebenarannya ngoten. Nah, nanti kan bisa disesuaikan yang bisa menguasai IT atau gimana. Berarti
Jadi harapannya bisa menguasai IT Iya. biar nggak campur aduk. Iya. Cukup. Ya, mungkin. Senada dengan Wisnu, anggota Komisi D Endah Sri Wahyuningati mengakui jika masih ditemukan ketimpangan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Hal ini bisa disebabkan lantaran belum ada pembaharuan DTKS, sehingga pihaknya mendorong dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial untuk segera melakukan percepatan pembaruan data supaya ketimpangan data tidak berkelanjutan dan program PBI bisa tepat sasaran. Mungkin sementara ini kalau memang tadi Pak Ketua menginginkan data untuk melakukan suatu bentuk pengawasan, fungsi kami pengawasan bahwa ada ketidaksesuaian aturan yang diterapkan di bawah terkait dengan personal, kemampuan personal itu monggo. Tapi mungkin ada baiknya ada teman-teman dari PKH, PKSK yang rata-rata kemampuan secara IT-nya cukup diberikan. Kalau tadi bicara karena tidak ada insentif untuk itu, untuk memberikan pendampingan di saat proses-proses negara ini baru kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan yang luar biasa, sehingga harapan kami apa yang disampaikan tadi, keruntutan akhirnya itu kan bagaimana di Kemensos ini punya keberanian untuk mengakses itu. Kali ini kami melihat justru ada fenomena yang mungkin kalau tadi yang belum itu, ini yang sudah tiba-tiba tidak bisa ini juga nggak kurang banyak. Dan ini justru menimbulkan kebiasaan yang berlipat. Loh, aku mendeknya iso, saya tidak iso. Ini justru saya mohon tolong, ini yang tidak beratkan. Misalnya, apakah ada satu solusi ketika itu ketahuan sebentar, pasien tahu sebentar, barusan setiap bulan buat periksa, bulan berikutnya tidak bisa, untuk tidak bisa lagi itu seperti apa? Karena itu memang Pak Yaya ini tadi bagaimana dia punya, kadang masyarakat ini kan tidak tahu sumber pembiayaan dari seseorang yang mempunyai kartu KIS itu dari mana. Bisa dari APBN, bisa dari APBD provinsi, bisa dari APBD kabupaten. Itu yang murni semua dibiayai oleh negara. Negara ada 3 di sini ya, negara RI, negara provinsi, dan negara kabupaten maksud saya. Kemudian ada lagi beban yang kami maksudkan ini, saya menitipkan pesan ini kepada teman-teman BPJS untuk disoundingkan ke atas. Meskipun kami juga punya keran teman-teman ini melalui jalur politik, tapi saya rasa ini ketika memang ada kesulitan bagaimana BPJS Kabupaten ini menagih kepada pemerintah daerah kekurangan biaya subsidi untuk BPJS Mandiri kelas 3, ini juga mohon disampaikan. Karena itu kalau kita, saya nggak hafal persis angkanya, tapi angka 36 sekian M yang dianggarkan DKK itu salah satunya juga untuk itu. Sehingga harapannya kalau itu memang bisa menjadi satu keputusan, monggo lah. Yang sekarang aja semuanya berubah, sertifikat juga BPJS dan lain sebagainya, ini saya nggak tahu nanti apa lagi yang harus di BPJS kan semua. Tapi kalau tidak salah kemarin beberapa waktu lalu izin Pak Wisnu ketika kami diberi dispo ketua DPR, ketua komisi ke Pondok memberatkan penjelasan dari Pak Lut, itu Indonesia itu sebelumnya sudah hampir 60% lebih itu ter BPJS kan. 60 atau malah lebih kalau tidak salah, itu masih beliau mengatakan itu. Artinya ini itu sebetulnya memang ya, kalau tadi saya matur negara ini baru kesulitan yang luar biasa untuk memberikan akses itu. Jangan sampai proses penghentian teman-teman yang semula menerima tidak menerima
ini juga menjadi celah untuk terjadi kekisruhan di bawah, kegaduhan di bawah, bukan lagi murni. Makanya fungsi verifikasi Putri, mohon kalau tadi Pak Wisnu sudah memberikan ruang diberikan data, sampaikan saja ini biar menjadi satu jembatan kita betul-betul the real solution. Sementara itu, Kepala Dinsos P3 AKP Pati Muhtar mengatakan data penerima PBI JKN memang bersumber dari DTKS. Pihaknya mengungkapkan bahwa untuk data terbaru, kepesertaan PBI BPJS Kesehatan di Pati dari APBN sendiri berjumlah 523.549 jiwa per Februari 2022, sedangkan dari APBD sebanyak 69.413 jiwa. Dari jumlah tersebut yang harus diverifikasi dan divalidasi dari basis DTKS ada sekitar 49.410. Menurutnya, Dinsos sudah bekerja keras selama 2 bulan ini dengan hasil terverifikasi sebanyak 4.341 jiwa. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ditemukan permasalahan verbal kurang maksimal lantaran petugas dari desa tidak melakukan verifikasi secara berkala. Mendapatkan atau jika KIS itu yang pertama syaratnya harus masuk dulu ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, yang mana input data itu dikelola oleh pengolah data SIKNJ di tingkat desa masing-masing. Caranya ya nanti 2 arah, Pak. Artinya dari pemerintah desa itu juga karena tanggung jawabnya proaktif kan tahu tentang status ekonomi sosial masyarakatnya, mana yang ini belum masuk, dan itu kewajiban desa untuk melakukan updating setiap waktu. Kemudian juga satu sisi juga alangkah baiknya kalau mungkin sisi dari lembaga atau masyarakat langsung, yang saya itu kondisi ekonomi saya begini kok tidak masuk, maka proaktif ketemu ke pemerintah desa untuk dimasukkan dalam itu. Karena untuk memasukkan data itu ada yang sebagian itu kewenangan desa, ada yang itu kewenangan dari Kementerian Sosial. Yang menjadi kewenangan desa adalah mungkin kondisi fisik rumah itu dari sisi belakang, samping dan sebagainya, itu kondisi atap, lantai, dan itu dari sisi data yang disampaikan oleh desa, dan banyak lain lagi. Kemudian hal lain yang menjadi itu kewenangan dalam sistem, artinya kita tidak bisa mengolah Pak Wisnu, antara adalah rekening listrik. Itu kan dia pada bulan ini dia pakai tegangan yang berapa kVA, kemudian menghabiskan berapa itu terdebit sana. Jadi kalau itu melampaui data itu otomatis tertolak sistem itu. Kemudian satu lagi adalah legal. Jadi data itu setelah diinput desa, inputnya langsung Pak Pimpinan. Tapi pengesahannya itu menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Lebih lanjut, Komisi D DPRD Pati tetap merekomendasikan untuk dinas terkait menindaklanjuti dengan segera terkait verbal DTKS. Sementara terkait tenaga operator di desa, pihaknya akan segera melakukan inspeksi untuk melihat kondisi di lapangan. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.